Kajian Tahdzibul Akhlak. Penyakit hati yang ke-11 yaitu al-ghurur. Al-ghurur ya, buta mata hati ya, buta dan tuli gitu ya, buta dan tuli hati lah gitulah singkatnya ya, buta dan tuli hati. Yang kemarin baru mukadimahnya baru pertama. Yang kemarin baru mukadimah pun belum selesai, baru sedikit. Ini kalimatnya di sini pendek gitunya, tapi padat, itu berisi berat kalimatnya. Inna miftahas sa'adati at-tayakkuzu wal fatonah. Yang sesungguhnya kunci kebahagiaan itu adalah at-tayakkuz. Nah, at-tayakkuz itu asal katanya kalau terjemah harfiahnya itu terjaga. Yang dimaksud di sini at-tayakkuz di sini ya terang hati gitu ya. Hatinya terang, mata batin, mata hatinya bisa melihat, hatinya terang. Wal fatonah, dan cerdas. Ya harus cerdas berarti ya. Inna miftahas sa'adati at-tayakkuzu wal fatonah. Ini kunci kebahagiaan adalah, nah ini kebalikan dari penyakit hati sekarang itu. Al-ghurur itu buta dan buta dan tuli hati. Nah, at-tayakkuz, nah itu kebalikannya, artinya harus melek, harus mendengar gitu ya, mata hatinya. Dan juga harus fatonah, itu harus cerdas. Nah, makanya ini terkait dengan 3 anugerah dari Allah yang Allah sebutkan diantaranya di surat Al-A'raf ayat 179, yaitu tentang lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha. Itu 3 perangkat: akal, pendengaran, penglihatan. Nah, di ayat tersebut, di ayat Al-A'raf 179 itu ya, Allah berfirman, kami pastikan masuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia terkait dengan 3 hal ini. 1 akal gitu ya, 1 akal, 2 penglihatan, 3 pendengaran. Menurut ayat tersebut, Allah menganugerahi manusia itu 3 hal tersebut, tapi oleh mereka tidak digunakan. Nah, matanya buta gitu ya, hatinya telinganya tuli. Nah, itulah ghurur. Dan juga tidak fatonah, berarti tidak cerdas. Kalau menurut ayat tersebut, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu punya hati, punya akal, disebutlahnya manusia itu diberi hati atau diberi akal, la yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Nah, ketiganya alat yang tadi itunya penglihatan, pendengaran, dan akal, ketiga-tiganya ini tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak memahami penjelasan dari Allah, tidak memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah. Akalnya matanya mata hatinya, bukan mata fisik. Kalau mata fisik
digunakan, berarti kalau mata fisik pasti digunakan. Nah, yang dimaksud dengan pendengaran dan penglihatan di ayat itu adalah pendengaran dan penglihatan hati itu, atau mata dan telinga hati. Nah, dua kemarin ini ya, yang di sini sebutkan dua. At-tayakuz itu terkait dengan pendengaran dan penglihatan. Kalau al-fatonah itu terkait dengan akal. Nah, ketiga-tiganya itu terkait dengan tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Nah, ini lebih ke penglihatan, itulahnya mata dan telinganya, mata dan telinga batin atau hati. Nah, kunci kebahagiaan adalah, nah itu berarti melek gitu, mata jangan buta, kemudian harus tajam pendengarannya, jangan tuli mata hatinya. Nah, ditambah dengan fatonah, nah ditambah dengan menggunakan, nah ditambah dengan menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan sebaliknya, kemarin ya kalimat berikutnya, dan sebaliknya sumber kesengsaraan, sumber kecelakaan, itulahnya sumber kesengsaraan, sumber kecelakaan, sumber malapetaka ya bagi manusia itu adalah al-ghurur wal ghaflah. Nah, sekarang penyakit hati itu penyakit hati yang sekarang itu ghurur ya. Ternyata ini mukadimahnya seperti ini ya. Dan sumber malapetaka, sumber penderitaan, sumber kecelakaan bagi manusia itu adalah al-ghurur wal ghaflah. Nah, gurur yang dimaksud di sini adalah kebalikan dari yang tadi, yaitu buta dan tuli hatinya, ditambah lagi akalnya tidak digunakan untuk memahami. Maka pasti kena berarti oleh surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiron minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, seperti itu jadinya memang nih ya. Dan sumber kecelakaan, sumber penderitaan itu, sumber malapetaka bagi manusia itu adalah ghurur dan ghaflah. Ya, ghurur dan ghaflah di sini nih ya. Nah, ghurur itu terkait dengan dua, yaitu mata dan telinga batin atau telinga hati. Kalau ghaflah, nah itu terkait dengan ininya lah, anggapnya terkait dengan kalau ghaflah terkait dengan akalnya, terkait dengan pemahamannya. Sekali lagi ini ya kalimat berikutnya yang barusan, sumber malapetaka bagi manusia itu adalah gurur dan ghaflah. Nah, gurur ini ya sekarang ini penyakit hati yang ini kan. Gurur itu sekarang ini kan penyakit hati itu gurur, yaitu buta dan tuli. Itu buta mata hatinya dan tuli telinga hatinya. Itulah sumber kecelakaan, sumber malapetaka bagi manusia. Dan gurur itu, buta dan tuli hati itu termasuk salah satu penyakit hati. Ya, maka tidak ada fala ni'mata in ala abdihi a'dzamu minal imani wal ma'rifat. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar, ya, yang lebih besar dari Allah kepada hambanya dibandingkan dengan anugerahnya. Kenikmatan itu anugerahnya. Maka tidak ada kenikmatan dari Allah kepada hambanya yang lebih besar dibandingkan dengan keimanan dan pengetahuan. Nah, karena terang gitunya, terangnya hati manusia itu dengan ilmu.
Kalau ilmu itu kan ilmu itu cahaya gitu kan. Ilmu itu cahaya. Jadi terangnya hati itu adalah dengan masukkan ilmu ke dalam hati, tapi matanya juga jangan merem. Makanya kayak ini malah ilmunya masuk ke dalam hati, matanya lagi merem, anger atau teka tingali. Seperti ini perbandingannya mata lahir nih ya, mata lahir. Kalau mata itu artinya matanya sehat, matanya berfungsi. Matanya sehat itunya, matanya berfungsi. Tapi kalau tidak ada cahaya, artinya di tempat gelap, kan mata tidak bisa melihat. Terus mau berjalan dengan benar, mau berjalan dengan selamat bagaimana di tempat gelap? Bukan matanya, kalau kalau matanya yang tidak berfungsi itu kan tunanetra. Nah, kalau tunanetra memang matanya tidak berfungsi. Nah, kalau yang matanya sehat berfungsi tapi di tempat gelap, tetap saja tidak bisa melihat. Tetap saja artinya kalau berjalan bisa celaka, bisa selamat bagaimana, karena tidak bisa melihat, jalannya tidak nampak. Nah, sekarang kalau matanya sehat, cahayanya ada, tapi matanya merem. Beda kan, matanya sehat, matanya normal, matanya berfungsi, tapi di tempat gelap artinya tanpa cahaya. Matanya normal, matanya sehat, tapi di tempat yang gelap. Gimana sekarang ini yang seperti ini kondisinya, matanya normal, cahayanya ada, tapi merem. Ya cobalah jalan sambil memejamkan mata gitu, jalan sambil merem. Sama kan dengan orang yang tunanetra, sama kan dengan orang yang matanya normal tapi tidak ada cahaya. Nah, yang ini matanya normal, cahayanya ada, tapi memejamkan mata. Eta teh nu teu katingali meureunnan yang tidak melihat itu, yang satu tunanetra, dua yang menutup mata. Meureunlah menutup mata teh mau dengan tangan, mau merem, artinya dia menutup mata padahal ada cahaya. Yang ketiga gitu, matanya normal, matanya bisa melihat tapi di tempat yang gelap, ya ini tanpa ilmu. Nah, berarti sumber kecelakaan itu, kalau tadinya sumber kebahagiaan itu adalah at-tayaqquz wal fatonah, ini terkait dengan ilmu tentunya ya, karena tidak akan ada kebahagiaan kalau hidup tanpa ilmu. Ya, tidak akan ada kebahagiaannya kalau hidup tanpa ilmu. Nah, ini terkait dengan ilmu. At-tayaqquz itu artinya matanya melihat, kemudian telinganya mendengar, difungsikan, dan ilmunya ada. Di mana ilmu ini kan cahaya, diterangi oleh ilmu, kemudian mata dan telinganya difungsikan. Nah, dipahamilah ilmu itu dengan akal, dengan kecerdasannya. Nah, itulah kunci kebahagiaan. Kalau kembali lagi ke yang tadi ayat Al-A'raf 179, Allah menyebut tiga kan, hati atau akal, kemudian pendengaran, penglihatan. Ketiga-tiganya ini kan dikaitkan dengan akal, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian pendengaran, mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, semuanya ini terkait dengan ilmu. Itulah kunci kebahagiaan. Ilmunya sudah Allah turunkan, kemudian instrumennya sudah Allah berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan, akal. Jadi pakai ketiganya, gunakan ketiganya untuk mendalami gitulahnya, untuk melihat, menyelami, mendalami ilmu yang Allah turunkan. Nah, itu kunci kebahagiaan. Nah, sementara sebaliknya kunci sumber kecelakaan adalah al-ghurur.
yaitu mata hatinya buta, telinga hatinya tuli, akalnya tidak digunakan. Saya benar komplit teman. Dan berada di tempat gelap. Eker mah poek. Eker mah poek pan tadi gen di dinu poek mah nu normal ge jadi cilaka. Kalau di tempat yang gelap, yang matanya normal pun kan tidak terlihat karena tidak ada cahaya. Nah ini cahaya dari Allahnya oleh mereka sudah ditolak. Mereka berjalan di tempat yang gelap. Terusnya dibunta-bunta sidik poek cilaka. Kenapa ilmunya itu tidak mau? Kenapa ketika Allah menurunkan ilmu mereka tidak mau? Itu yang digambarkan di surat Al-Baqarah ayat berapa? 17-18. Ini gambaran dari Allahnya tentang ilmu yang diberi yang ilmu yang datang itu kepada orang munafik. Kiranya kita tinggal ini ayatnya di surat Al-Baqarah di awal, masih di awal belasan. Ulaika ladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Ini tentang orang munafik nih ya. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka perdagangan mereka itu tidaklah beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, ini terkait dengan ini ya, cahayanya mulai dari 17. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro. Falamma adu'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Nah, sehingga ada cahaya nih ya. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Nah, ini yang dalam gelap nih ya, sekali lagi nih. Allah ini perumpamaan Allah ketika perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah lenyapkan apinya, cahayanya, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mata normal saja kalau dalam keadaan gelap kan jadi tidak melihat, fungsi mata jadi tidak berfungsi kan. Padahal matanya sehat. Nah, orang yang gururnya, orang yang tidak mau mendengar, gitu kan, karena ini gurur ini kan buta dan tuli hati. Itunya gurur ini kan buta dan tuli hati. Artinya bukan ilmu tidak datang, tapi mereka tidak mau melihat, sehingga ilmunya dicabut lagi, ilmunya diambil lagi oleh Allah, sehingga hati mereka dalam keadaan gelap. Ini seperti ini di sini nih ayat 17. Nah, ayat 18-nya summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka tuli, mereka bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Nah, karena seperti yang di ayat 17, mereka itu butuh cahaya, tapi ketika Allah menurunkan, mereka menutup mata. Terang ketika Allah menurunkan cahaya itu keadaan jadi terang, tapi mereka menutup mata. Nah, kemudian oleh Allah diambil lagi cahayanya dan Allah membiarkan mereka dalam gelap, mereka tidak dapat melihat.
Nah ini kalau seperti yang di ayat 179 tadinya, orang-orang yang tidak mau, itu orang-orang yang tidak mau menggunakan anugerah mata batin atau mata hati, pendengaran batinnya atau telinga hati untuk intinya untuk memahami ilmu yang Allah turunkan. Itulah al-ghurur. Itulah sumber kecelakaan, yaitu yang tidak mau menggunakan. Tidak mau menggunakan, karena mau tidak mau manusia itu sudah diberi gitu anugerah tadinya pendengaran, penglihatan dan akal. Dan Allah sudah menurunkan ilmunya yang ternyata apabila itu diberjalankan, difungsikan, artinya pendengaran, penglihatannya digunakan, dijalankan sesuai dengan tujuan dan maksud Allah memberikannya, yaitu untuk memahami ilmu yang Allah turunkan. Nah, itulah kunci kebahagiaan. Nah, kalau yang sebaliknya di sini al-ghurur itu yaitu orang yang gelap lah, pokoknya mah gelap hatinya. Ketika Allah menurunkan ilmu, menurunkan cahaya, mereka menutup mata gitu ya, mereka tidak mau. Jadi tutup mata, tutup telinga lah gitu lah. Mereka menutup mata, mereka menutup telinga. Ketika Allah menurunkan ilmu, mereka tidak mau melihat, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau memahami. Cabut ku Allah ilmu itu, dihilangkan dari mereka, gelaplah keadaan hati mereka. Meskipun mereka ada mata hatinya, ada telinga hatinya, mereka sudah hidup dalam gelap. Karena Allah sudah mencabut ilmunya. Nah, kalau di ayat 18 Al-Baqarah di sininya sumun bukmun umyun, tuli bisu buta, fahum layarjiun, sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, atau perumpamaannya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat, ini ayat berikutnya ya, ayat 2:19-nya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai gelap, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Kemudian ayat 20-nya, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari Allah kepada hambanya dibandingkan dengan kenikmatan iman dan paham. Iman gitu dan pahamnya, artinya beriman dan paham terhadap ilmu yang Allah turunkan. Nah, itulah cahaya hidup, gitu ya. Itulah cahaya hidup, itulah anugerah terbesar dari Allah, yaitu tidak ada anugerah yang lebih besar dari Allah terhadap manusia dibandingkan dengan iman dan ilmu. Wala wasilata ilaihi siwan syirohi sodri binuril basiroh, dan tidak ada jembatan, tidak ada cara untuk sampai kepada hal tersebut selain membuka atau terbukanya hati dengan cahaya, dengan cahaya penglihatan atau terangnya hati lah gitunya. Terangnya hati itu dengan ilmu dan matanya digunakan, barulah hatinya itu terang.
hatinya diterangi dengan ilmu, tapi kalau menutup mata, nah ini kembali kita lihat contoh Abu Lahab, Abu Jahal itu kan cahaya Islam itu sudah masuk ke dalam hati mereka dan mereka paham. Tapi mereka paham ya, mereka mengerti. Hati mereka itu sudah dimasuki cahaya Islam. Hati mereka itu sebetulnya terang karena cahaya Islam itu sudah masuk ke dalam hati mereka. Nah, tapi mereka menutup mata hatinya. Mereka itu menutup mata hatinya sehingga cahaya Islam yang masuk ke dalam hatinya itu tidak pernah menerangi, dalam tanda kutipnya tidak pernah menerangi karena matanya ditutup. Abu Jahal itu menutup mata dari Islam. Abu Lahab itu menutup mata dari Islam. Padahal cahaya Islam itu sudah masuk ke dalam diri mereka, tapi mereka menutup mata, mereka menutup telinga dari Islam. Nah, seperti yang tadi di surat di Al-Baqarah tadi, maka Allah ambil kalau begitu cahaya Islamnya. Ilmunya oleh Allah diambil dari dalam hati, cahaya Islamnya diambil dikeluarkan lagi oleh Allah dari dalam hati Abu Jahal, Abu Lahab. Karena ketika Islam ada di dalam hati mereka pun mereka menutup mata sehingga tetap tidak berfungsi. Tetap saja hidupnya dalam gelap karena menutup mata. Nah, setelah Allah mencabut ilmu dari dalam hati mereka, barulah mereka membuka mata. Tapi kan gelap kan karena ilmunya sudah dicabut. Nah, kitu kahayangna Abu Jahal, Abu Lahab mah ketika cahaya Islam itu masuk ke dalam hati mereka, mereka kan menutup mata. Mereka menutup telinga, tidak mau mendengar apa-apa. Karena mereka menolak, karena mereka tidak mau. Nah, itulah kena oleh penyakit gurur mereka. Dicabutlah ilmunya oleh Allah. Mereka malah tertawa, mereka malah gembira. Barulah mereka membuka mata, membuka hati, membuka telinganya. Ternyata begitu dibuka gelap. Ketika mulai mendengar sepi, sunyi. Tapi dah yang gitu. Itu kan maunya mereka. Ketika cahaya Islam itu datang masuk ke dalam hati mereka, mereka menutup mata, menutup telinga. Kemudian Allah mengambil cahaya itu dari dalam hati mereka. Mereka itu malah senang. Barulah mereka membuka mata, barulah mereka membuka telinga. Tapi kan ketika dibuka dalam keadaan gelap. Karena ilmunya sudah dicabut. Ketika mereka membuka telinga, gak ada yang terdengar. Karena ilmunya sudah dicabut. Nah, hiduplah mereka dalam kegelapan. Kalau di ayat yang tadi, maka mereka tidak akan bisa kembali. Itu di ayat berapa yang tadi yang mereka tidak bisa kembali? Itu ayat ke-18. Sumun bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Itu kembali kemana? Ya mereka itu kembali kemana? Tak kembali, mereka itu tidak akan bisa masuk surga. Nah, orang yang namanya juga gurur ini kan tadi sumber gitu ya, sumber dari kecelakaan, sumber dari malapetaka, sumber dari kependeritaan manusia itu adalah gurur. Yaitu mungkin sekarang nih memahaminya jadi seperti ini ya, yang namanya gurur itu adalah gelap hati. Hatinya gelap, tidak ada ilmu, tidak ada cahaya yang menerangi hati. Jadi hatinya dalam keadaan gelap. Nah, itu yang kena oleh gurur itu, yaitu orang yang hatinya itu gelap. Tapi kan mereka bisa demikian itu banyak yang sepertinya, banyak yang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Cahaya Islam itu sudah masuk ke dalam hati mereka itu terang, tapi mereka menutup mata. Mereka menutup mata, menutup telinga karena tidak mau ada cahaya Islam di dalam hati mereka.
Mereka menutup mata, mereka menutup telinga, dan tidak, ya jelas mereka tidak berusaha, ya tidak berusaha untuk memahami, mendalami ilmu Islam. Kemudian Allah cabut ilmu Islam itu, cahaya Islam itu dari hati mereka. Mereka malah senang. Barulah mereka membuka mata. Padahal ketika mereka membuka mata kan dalam keadaan gelap karena ilmunya sudah dicabut. Ketika mereka membuka pendengarannya, telinganya sudah sepi, nggak ada suara apa-apa karena suara Islamnya, cahaya Islamnya sudah dikeluarkan dari hati mereka. Hiduplah mereka dalam gelap. Ya, maka sumber kecelakaan itu adalah ghurur dan ghaflah, ghurur dan ghaflah. Kemudian tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari Allah terhadap hambanya dibandingkan dengan iman dan ilmu. Dan tidak ada jalan, gitu ya, sebutnya tidak ada jalan untuk mencapai hal tersebut kecuali buka, gitu, buka hati, insyirahus sadri, buka hati. Jangan menolak, artinya jangan menolak ketika cahaya Islam itu datang kepada dirinya. Padahal cahaya Islam itu sudah Allah turunkan dan menerangi seluruh dunia, berarti Islam ada di mana-mana. Karena Islam itu kan ada di mana-mana. Nah, tinggal manusianya saja, tinggal manusianya mau menerima atau mau menolak. Kalau Islamnya sudah Allah sebarkan. Islamnya gitu, ilmu Islamnya itu sudah Allah sebarkan. Tinggal manusianya mau menerima atau menolak. Sementara tidak ada cara lain untuk mendapatkan iman dan ilmu, di mana itu anugerah terbesar dari Allah. Dan dengan iman dan ilmu itulah manusia itu bisa mencapai di sininya as-sa'adah, kebahagiaan, keberuntungan, keuntungan, kemenangan, hanya dengan membuka diri, membuka hati, sehingga cahaya Islam itu bisa masuk dan bukalah matanya lebar-lebar. Islamnya buka gitu, buka hati gitu, membuka diri sehingga Islam masuk, cahaya Islam itu masuk ke dalam dirinya. Jangan merem. Jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Justru sebaliknya, begitu ada cahaya Islam itu masuk ke dalam hati, melek, coba, baru itu terang, baru terlihat. Buka gitu kan ya, penutup telinganya gitu. Buka penutup telinganya. Ini ilmu dari Islam ini banyak, berlimpah. Lihat, perhatikan, dengar. Jangan seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika Islam masuk ke dalam hati mereka, mereka menutup mata, mereka menutup telinga. Karena mereka bersikap demikian, maka ilmu Islam itu oleh Allah dicabut lagi, diambil lagi, dikeluarkan dari hati mereka. Kalau sudah demikian, mereka hidup dalam gelap. Tadi bisu tuli, bisu, buta, ya di surat di ayat ke-18 surat Al-Baqarah. Sumun bukmun umyun fahum la yarjiun. Wala nikmata azama minal kufri wal maksiat, dan tidak ada murka yang lebih besar dari Allah tentunya kepada hambanya dibandingkan dengan hambanya yang kufur dan maksiat. Tidak ada murka Allah yang lebih besar terhadap hambanya dibandingkan dengan
kalau hambanya itu kufur dan maksiat. Itu tuh akibat dari gurur, gelap sihnya gede. Ya gelapnya, sepinya, sunyi. Kalau kita melihat instrumennya pendengaran itu kan penglihatan, mestinya ada yang terdengar. Tapi karena tuli mata hatinya tidak ada yang terdengar. Kemudian penglihatan mestinya bisa melihat, di mana cahayanya sudah Allah turunkan. Ternyata mereka malah menutup mata, menutup telinga. Nah itu masalahnya nih ya. Sehingga mereka, kalau kita melihat contoh yang orang-orang tadi, Abu Jahal, Abu Lahab, maka mereka itu menjadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak berhenti maksiat. Dan tidak ada murka ya, tidak ada murka yang lebih besar dari Allah terhadap hambanya dibandingkan dengan kufur dan maksiat. Wala da'iya ilaihima siwa umyil qalbi bi zulmatil jahalah. Maka tidak ada yang tidak ada yang membawa kepada kufur dan maksiat itu selain dari buta mata hatinya, bi zulmatil jahalah, dengan cahaya dengan gelapnya kebodohan. Ini kalimatnya kurang lebih demikian nih ya. Tidak ada di sini sebutannya murka. Tidak ada murka Allah yang lebih besar terhadap hambanya dibandingkan dengan kufur dan maksiat, kufur dan munkar. Dan tidak ada yang membawa kepada keduanya, kepada kekufuran. Ya, tidak ada yang membawa kepada kekufuran dan kemungkaran selain dari umyul qalbi, buta mata hatinya, tuli itu telinga hatinya, buta dan tulinya itu yaitu oleh gelapnya kebodohan. Nah maka ini kemarinnya juga saya katakan, kemudian tadi juga diungkap lagi, ini gururnya, penyakit hatinya gurur. Jadi singkatnya kan gurur itu buta gitu kan, buta dan tuli mata hatinya, gelap lah gitu hatinya. Nah di mana gelap hati itu adalah salah satu dari kebodohan. Nah maka ini sebetulnya gurur itu ini bagian dari kebodohan, di mana bodohnya itu akibat bukan tidak ada ilmu yang datang, bukan tidak ada cahaya yang datang. Ini bodohnya itu karena ini ya, bukan tidak ada ilmu yang datang, bukan tidak ada cahaya yang datang, tapi karena mereka bersikap menolak. Ketika ilmu atau cahaya itu datang, mereka menutup mata, mereka menutup telinga, tak gurur nanti bodoh jadinya pasti. Karena cahayanya, karena ilmunya, kemudian oleh Allah diambil oleh Allah, dikeluarkan dari hati mereka karena mereka bersikap demikian. Mereka menutup mata, mereka menutup telinga. Ini kan akhirnya Ari penyakit hati itu kan amal yang salah gitu kan. Penyakit hati itu kan amal yang salah dari yang namanya hati. Hati itu beramal. Apa sih amalnya yang salah di sini? Misalnya kalau ini kita bandingkan nih ya. Kalau riya misalnya. Riya itu kan ketika melakukan suatu ibadah, di dalam hatinya itu ada keinginan,
dengan ibadahnya itu ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Tak bagian hati nama eta, itu bagian hatinya. Di dalam hatinya itu ada keinginan. Dengan ibadahnya itu mendapat keuntungan dari sesama manusia. Tak bagian hati nama nu eta, keinginan dapat keuntungan dari sesama manusia. Dengan ibadah yang dilakukannya itu berkeinginan atau berharap dapat keuntungan dari sesama manusia. Itu pekerjaan hati, keinginan atau harapan dapat keuntungan dari sesama manusia. Tak keinginan dan harapan itu adanya di dalam hati. Tak eta pagawean sebutan teh. Itulah amal hati. Yang demikian itu namanya ria. Nah kalau yang ini yang menjadi dosanya itu, gurur itu menjadi dosa. Emang hati melakukan apa yang disebut gurur teh? Hatinya itu nu eta tah menutup mata hati, menutup telinga hati, tah eta tah menutup mata dan telinga hati. Sehingga ya butalah hatinya. Buta itu artinya tidak bisa melihat. Padahal hatinya itu, matanya itu bisa melihat, hanya ditutupi. Padahal telinganya bisa mendengar, hanya ditutupi oleh mereka. Tata dosa tetah menutup mata batin atau mata hati, menutup telinga batin atau telinga hati sehingga tidak bisa mendengar dan melihat. Maka kalau sudah demikian, ketika ilmu masuk, ketika ilmu datang ke dalam hati mereka, tetap saja mereka dalam keadaan gelap. Tetap saja mereka itu dalam keadaan bodoh karena ilmunya kemudian sebutlah oleh Allah, ilmunya itu diambil lagi, dikeluarkan lagi dari dalam hatinya. Setelah cahaya itu tidak ada, barulah mereka membuka mata, membuka hati. Padahal sudah dalam keadaan gelap karena ilmu atau cahayanya oleh Allah dikeluarkan dari dalam hati. Tapi udah betah dari kitu teh maranehna teh. Tapi betah gitu teh. Mereka disebutnya mereka betah dalam keadaan gelap. Buktinya ketika ada cahaya masuk, mereka kan menutup mata. Ya, ketika ada cahaya itu ilmunya. Ketika cahaya itu masuk ke dalam hati mereka, mereka menutup mata. Ketika Allah mengeluarkan ilmu cahaya dari hati mereka, barulah mereka membuka mata. Tahu mereka gelap, tapi mereka merasa nyaman. Ta eta gurur teh nu kitu tah. Itu penyakit hati gurur itu yang demikianlah disebutnya kan menutup mata gitu, menutup telinga ketika ada cahaya, ketika ada ilmu. Ketika ilmunya itu dikeluarkan, dijauhkan gitu, dibuang dari mereka, barulah mereka membuka mata. Mereka tahu itu gelap, tapi eta betah dinu poek, betah gurur teh kitu, itu betah dinu poek. Pada lempang teh ti tajong, ti kait, ti babaradug, ti dalagor. Tuluy we kitu. Da sabenerna mah uyuhan betah kan? Uyuhan betahnya lempang gitu. Lempang jeung ti kait, ti tajong, meureun ti dagor. Bari tuluy kitu teh sepanjang berjalan itu kitu jeung kitu, ti kait deui, ti tajong deui, ti dagor deui. Tapi ketika caangan atuh ngarah salamet mung nya caangan atuh kan beripuh paner kitu teh nya ti kait ti tajong ti dagor ti babaranting ti bobot peureun ti seureuleu. Caangan atuh ngarah katingali tincakeun teh ngarah teu ti kait teu ti dagor mung da meungpeun lempang geus genah deui meureunan. Tatanya gurur teh gitulah, hanya betah dinu poek. Tanu gurur teh betah dinu poek. Aya nu nyaangan ge meungpeun. Itu aya nu nyaangan ge meungpeun mung we gitu, diberi cahaya itu mereka tidak mau. Nya geus atuh mung mah pareuman. Bener we begitu di pareuman kakaraha bareunta.
Tah nu guru itu penyakit hatinya. Guru teh juga gitulah. Eta nama tah kalau apa namanya kemarin saya katakannya guru itu apa? Nya buta dan tuli hati. Itulahnya buta dan tuli hati. Guru mau betah dino poek. Kalau ada yang memberi ilmu, mereka akan menutup mata, menutup telinga. Tapi kalau yang bukan ilmu, nah barulah mereka. Teh anti sih teh anti ilmu, kumaha atunya itu hirup teh ai geus betah dino poek teh pan hese atuh. Ai geus betah dino poek mah kitu lamun dicaangan teh ngambek. Ya ketika ada yang menarangi, mereka itu marah karena biasanya siga iya meureunnan siga singa gitu. Siga singa meureunnan atawa nya singa berburu malam hari. Tuluy aya peneliti nu make lampu kan ngambek singa teh. Lantaran jadi katingali ayeuna mah padahal mah asal mah mengenap-ngenap tidak kelihatan. Begitu dicangan. Oh, jadi we kuda seberana apaleun aya singa kabur we. Geus nu digabrug eta tah peneliti nu mawa lampuna. Maneh sia ka dieu. Jadi gagal. Salah tanya baru sedikit lah nih apa namanya tambahannya sedikitnya, tapi ini nih saya kira ini semakin lengkap lah, semakin lengkapnya semakin utuh tak intinya yang disebut gurur mah gitu betah dino poek cek bahasa Sundana mah. Lamun aya nu ngajelaskeun teh embung we enggak mau gitu mendapat penjelasan. Ya seperti mereka yang mengapa ada orang-orang kafir yang disebutnya khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka. Mengapa Allah mengunci hati manusia? Apa Allah tidak zalim? Kalau sudah dikunci oleh Allah, siapa yang bisa membuka? Ternyata kan Allah bersikap demikian, Allah mengunci hati manusia mereka ini yang disebutnya mereka yang memang sudah bertekad untuk kafir sampai mati, Allah kunci hatinya. Artinya mereka sudah setiap kali datang cahaya mau jamkan mata, setiap kali datang ilmu penjelasan mereka menutup telinga. Nah, orang yang gurur itu orang yang demikian. Padahal ilmu itu adalah cahaya. Mata normal saja kalau tidak ada cahaya tidak berfungsi, tidak bisa melihat. Ya, mata yang normal kalau dalam keadaan gelap kan nggak bisa melihat. Jadi matanya harus normal, cahayanya ada, dan jangan menutup mata, berarti barulah nampak. Matanya normal, tapi setiap kali ada cahaya mereka menutup mata. Telinga mereka normal, tapi setiap kali ada suara, itunya suara ilmu, mereka menutup telinga. Ya jadilah mereka itu hidup dalam bizulmatil jahalah. Mereka itu hidup dalam gelapnya kebodohan. Dan memang hayang gitu, ketang metak mengbeun ge mung mun aya nu nyangan ngamok ngrekeb da siga-siga. Mun aya nu kalau ada aya nu mun aya nu nerangkeun yang memberi penjelasan, memberi cahaya, sebetulnya memberi cahaya, memberi ilmu teh. Ngamak teh maneh sia meureunnan tuh jadi ku sebrana kabur. Itu mangsa kabur geus maneh nu dikarekebna.